Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu pahlawan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Berikut beberapa pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. 1. Frans Kaisipo. Frans Kaisipo adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua menjelang Indonesia Raya merdeka. 2. Silas Papare. Sebulan setelah Indonesia merdeka, Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka (KIM) pada bulan September 1945. 3. Martin Inde. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia, Martin Inde adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Martin Inde sejak pada tahun 1946 menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka (PIM). 4. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada waktu Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta pada tahun 1940, beliau dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Pada waktu Perang Kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX memberi bantuan logistik pada perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI. 5. Sultan Syarif Qasim II. Pada waktu berusia 21 tahun, Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indapura pada tahun 1915. Pada waktu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta dan menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Opu Dayeng Risaju. Nama kecil Opu Dayeng Risaju adalah Famajah. Opu Dayeng Risaju lahir di Palopo pada tahun 1880. Setelah dewasa, Famajah dinikahi dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukmin di Mekah. Melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya, Opu Dayeng Risaju mulai aktif di organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Pada masa pendudukan Jepang, Opu Dayeng Risaju tidak banyak melakukan kegiatan di PSII. Pada masa revolusi, Opu Dayeng Risaju kembali aktif. Opu Dayeng Risaju banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda. Tindakan yang dilakukan Opu Dayeng Risaju tersebut membuat Micet berupaya untuk menangkapnya. Dalam persembunyiannya, Opu Dayeng Risaju ditangkap, kemudian dibawa ke Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Selama di penjara, Opu Dayeng Risaju mengalami penyiksaan. Penyiksaan tersebut berdampak pada pendengarannya. Ismail Marzuki. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang mengunggah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution lahir pada tanggal 3 Desember 1918 di Huta Pungut, Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Setelah kemerdekaan, Nasution bergabung dengan TKR. Sejak itulah banyak posisi yang diemban Nasution, seperti Kepala Staf Komandemen TKR Jawa Barat, Komando Divisi 3, Panglima Divisi Siliwangi, Wakil Panglima Besar Angkatan Perang, Panglima Tentara dan Teritorial Jawa. Nasution merupakan salah satu dari sasaran peristiwa G30 SPKI. 9. Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Purworejo. Ahmad Yani mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang. Namun, pendidikan tersebut terputus pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya, Ahmad Yani mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan Tentara Peta di Bogor. Ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, Ahmad Yani ikut memadamkan pemberontakan tersebut. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.